Baik, selamat datang kepada tim Mahatma pada tahap presentasi Baronas kategori umum tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Adri selaku moderator pada tahap presentasi kali ini. Pada tahap ini, setiap tim akan mendapatkan waktu 1 menit persiapan, 9 menit presentasi, dan dilanjutkan sesi tanya jawab oleh Dewan Juri. Untuk tim Mahatma, dipersilakan untuk menyiapkan PowerPoint atau media pendukung lainnya. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar. Tim Mahatma bisa melakukan share screen. Baik, sebelumnya saya izin share screen. Iya. Baik, apakah sudah siap? Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, karena share screen sudah terlihat, waktu presentasi dapat dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Alfa Setiawan dan ini rekan saya. Saya Muhammad Safira Ardianti. Kami adalah tim Mahatma dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Kediri mengikuti lomba robot nasional atau Baronas tahun 2021 kategori umum. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan alat yang sudah kami buat. Pada lomba kali ini kami membuat sebuah alat yang kami beri nama Mahatma atau Masansa Automatic Hand Wash and Trash Can Machine. Hal yang melatar belakangi kami membuat alat ini adalah adanya virus corona dan mutasinya yaitu B117 yang sangat berbahaya dan mematikan. Orang yang terkonfirmasi positif virus ini sudah sangat banyak dan semakin bertambah setiap harinya. Hal ini disebabkan oleh mudahnya penularan virus corona dan juga banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang harus dilakukan adalah 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas bila tidak ada kepentingan mendesak. Namun biasanya terdapat beberapa kendala yang cukup beresiko menjalankan protokol kesehatan. Seperti saat mencuci tangan dan membuang sampah, kita terpaksa melakukan kontak langsung dengan benda-benda seperti keran air, botol sabun, dan tutup tempat sampah. Oleh karena itu, virus, kuman, dan bakteri bisa saja menempel pada tangan kita saat kita melakukan kontak langsung. Permasalahan yang kami sebutkan tadi merupakan hal-hal yang melatar belakangi kami membuat alat yang kami beri nama Mahatma ini. Alat yang kami buat ini berfungsi untuk membantu mempermudah dalam mencuci tangan dan membuang sampah, serta membantu mengurangi adanya kontak langsung dengan keran air, tempat sabun, dan tutup tempat sampah, sekaligus menghemat air. Alat yang kami buat memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan dari alat kami diantaranya yang pertama, alat dapat digunakan secara otomatis. Yang kedua, cara kerja dan pemrograman alat kami sangat mudah dipahami. Yang ketiga, bodi dari alat kami terbuat dari rangka besi, jadi alat kami ini kokoh. Yang keempat, terdapat indikator yang berfungsi untuk menunjukkan volume air dalam bak. Yang kelima, kapasitas air yang terdapat dalam bak cukup besar, yaitu kurang lebih sekitar 60 liter. Yang keenam, biaya yang digunakan untuk membuat alat kami masih bisa dibilang terjangkau jika dibandingkan dengan alat cuci tangan yang dijual di pasaran. Sekian presentasi dari kami. Berikutnya kami akan menjelaskan cara kerja bagian-bagian alat dan demonstrasi dari alat kami. Sebelumnya kami izin ganti kamera. Ya. Kembali.
alat kami memiliki beberapa bagian. Setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing. Berikut merupakan bagian pertama atau bagian belakang. Bagian pertama ini merupakan tempat diletakkannya komponen-komponen utama pada alat kami. Komponen-komponen tersebut diantaranya Arduino Uno, power regulator, delay, dan baterai holder yang disertai dengan 3 buah baterai 18.650. Bagian selanjutnya merupakan bagian depan dari alat kami. Pada bagian ini terdapat rangkaian alat cuci tangan otomatis yang disertai dengan tempat sabun, yang mana keduanya menggunakan sensor infrared, kemudian disertai juga dengan tempat tisu, lalu LCD ukuran 16x2, dan sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai indikator, dan juga buzzer yang berfungsi sebagai alarm saat air dalam bak hampir habis. Bagian terakhir merupakan bagian samping. Pada bagian ini terdapat rangkaian alat tempat sampah otomatis. Pada bagian ini terdapat 2 komponen, yaitu servo motor dan sensor infrared. Berikut cara kerja dari alat kami. Yang pertama, nyalakan alat dengan menekan tombol pada power regulator. Untuk mengalirkan air, dekatkan tangan ke sensor infrared yang terdapat di dekat selang. Untuk mengambil sabun, dekatkan tangan ke sensor infrared yang terdapat di tempat sabun. Untuk membuang sampah, dekatkan tangan ke sensor infrared yang terdapat di atas tempat sampah. Saat tutup tempat sampah terbuka, buang sampah ke tempat sampah. Setelah itu, tutup tempat sampah otomatis tertutup setelah 5 detik. Sekian presentasi dan demonstrasi dari kami. Bila ada pertanyaan, juri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada tim Mahatma telah membawakan hasil presentasinya. Selanjutnya kepada Bapak Dewan Juri dipersilakan untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Ya, untuk tim Mahatma idenya aplikatif sekali ya. Untuk tempat sampah, cuci tangan yang no kontak ya, kontakless ya. Pertanyaan saya ini kan sebenarnya sudah ada ya, cuma mengintegrasikan beberapa sensor ataupun teknologi yang ada agar bisa aplikatif di COVID. Ini habisnya total berapa itu? Yang mahal apa ini? Untuk biayanya Sekitar Rp1.200.000. Nah, itu sudah termasuk tempat air dan tempat sampahnya. ya, Itu kan juga lumayan banyak juga itu untuk satu tempat. Itu juga sudah termasuk ini. Itu kan ada bak airnya. Itu 1 juta sudah bak airnya. Mekaniknya atau belum? Karena kalau sudah itu cukup murah sebenarnya. Belum ya? Belum. Bagaimana? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Nah, di situ kan ada mekaniknya, ada apa namanya, ada sokong yang buat nyokong baknya, yang buat nyokong tempatnya air, wastafel ya, semacam wastafel tadi. Nah, itu sudah termasuk itu tidak harganya? Sudah. Termasuk.
Ya. Wah, itu murah sekali loh, masa itu harga wastafel mahal itu biasanya. Lebih dari 1 juta itu bisa kalau totalnya. Ya, yang jadi perhatian saya tuh kalau ini sebenarnya aplikatif, apa namanya, bisa dipakai di tempat-tempat umum kan pada dasarnya agar contactless. Cuma perlu diperhatikan juga kalau misalkan dibuat jadi komersil ya. Nah, itu untuk harganya juga jangan sampai terlalu mahal ataupun terlalu murah ya seperti itu. Tapi dari pemakaian sensornya ini kan sederhana, tapi dia tepat guna. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Suito. Baik, terima kasih Mas. Seperti yang sampaikan Pak Ilman, memang yang sangat aplikatif gitu ya. Meskipun beberapa tempat ada gitu ya. Kalau dilihat itu sebenarnya ketika nyala itu listriknya butuh berapa watt itu untuk menjalankan itu semua? Gimana Pak? Untuk mengoperasikan itu listriknya butuh berapa watt? Mungkin kurang lebih 100 sampai 200 watt. 200 watt. Ya. Mosok. Saat operasi itu kan motor kecil-kecil itu. Tapi, tapi di sini kita menggunakan baterai. Nah iya, power supply-mu berapa power supply-nya berapa ampere? Power supply baterainya berapa sih, Mbak? Baterainya ada 3. Ada 3. Berapa mAh? Untuk satu baterai 2.800 mAh. Kan kecil itu. Itu paling ya sekitar 10 watt lah kalau pada saat bekerja. Kalau standby paling ya sekitar 5 watt. Gitu. Oke, nah terus gitu. Alat itu kan berarti ditempatkan di luar atau di dalam rumah itu? Bisa di luar rumah. Di luar. Wah, di luar itu kan berarti kan harus instalasinya harus bagus. Ya kan? Karena kena hujan dan sebagainya. Terus apa yang menjadi kelebihan dibanding alat-alat yang sudah ada? Kapasitas airnya, Apanya? indikator yang terdapat pada power regulator ada 1 step up 12 volt dan 2 buah step down 5 volt. Oh. Jadi itu informasinya lengkap ya? Level airnya berapa, kemudian apa baterainya berapa persen gitu, lengkap itu informasinya. Tes. Ya Pak, mohon maaf tadi ada kesalahan. Ya itu maksudnya perlukah memang secanggih itu sampai level airnya itu dimonitor sedetail itu gitu ya. Artinya gini, sebenarnya kalau Anda direduksi beberapa sensor itu, terus kemudian ada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ditampilkan kayak LCD itu untuk informasi air dan sebagainya, itu indikatornya diganti LED sebagainya, itu menjadi satu, desain perangkat kamu lebih simpel. Konsekuensinya kalau simpel itu kan bahannya lebih murah gitu kan. Secara elektronik lebih murah. Kedua, perangkatmu lebih reliable gitu ya. Anda pasang LCD, kemudian LCD itu di tempat di luar, terkena panas, terkena ini, lama-lama ya padahal informasi itu nggak terlalu penting seperti itu. Ya kan? Jadi LED aja itu lebih handal. Proses otomasi lebih, artinya proses otomasi tetap jalan gitu ya. Tetapi reliabilitas alatnya tadi jauh lebih bagus daripada harus pakai LCD. Artinya kadang itu kita mikirnya terlalu kompleks. Padahal sebenarnya itu menjadikan kurang efisien malahan gitu kan. Apakah setiap pengguna itu harus menggunakan LCD? Enggak ya?
Enggak. Enggak. SMD konsumsi baterai lama itu. Konsumsi baterainya besar. LCD itu. Apalagi backlightnya kamu nyalakan. Wah, itu cepat habis bateraimu. Gitu, Ge? Cukup, Mas Panitia? Baik, terima kasih Pak Suwito. Ge. Sebelumnya terima kasih kepada tim Mahatma telah melakukan sesi presentasi. Kepada tim Mahatma, dipersilakan meninggalkan breakout room. Terima kasih. Terima kasih. Enggak kami beli. Apa nih? Sekian dari kami. Kami mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa gitu? Bukan.